Merenung nggak harus kita duduk itu menyendiri. Enggak. Kita bisa membaca buku yang berbicara tentang keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik. Ya. Dari situ kita akan mengenal Sang Pencipta. Nah, mohon maaf artinya ya ini untuk memudahkan kita sebagai contoh ya. Buku atau video yang berbicara tentang betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari binatangkah, pepohonankah, tumbuhankah, ya, alam rayakah, lautankah, ya, ruang angkasakah, atau apapun, ya. Hal-hal semacam itu bisa menjadi alat untuk membangkitkan akal kita untuk berpikir. Ketika kita menyaksikan misal video tentang betapa agung keajaiban ciptaan Allah yang ada di lautan, ya, terlepas video itu dibuat oleh orang nggak beriman, tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman itu bisa membantu kita membuka cakrawala kita, wawasan kita tentang dunia laut, yang pada akhirnya kita sebagai orang beriman, hal itu akan membuka pikiran kita yang menghantarkan kita kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Sekalipun mungkin video itu dibuat oleh orang-orang yang nggak beriman kepada Tuhan, biarkan mereka nggak beriman, tetapi kamu bisa mengambil manfaat dari situ. Paham maksud saya? Nah, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang buruan yang dicari oleh setiap orang mukmin, sekalipun datangnya dari orang yang nggak beriman. Nah, itu yang kita cari. Cari buku-buku ya di toko buku yang berbicara tentang katakanlah tentang burung, katakanlah tentang ikan, katakanlah tentang dunia laut, katakanlah tentang alam raya, tentang hutan, tentang tumbuhan, tentang kupu-kupu, tentang ini dan itu. Cari tahu, baca. Itu akan membuka cakrawala pikiran kita untuk membantu kita merenungkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang menghantarkan kita kepada keimanan kepada Sang Pencipta. Nah, baca itu. Ya. Terlepas saya tidak tahu tentang kontroversi dari sosok ya seorang Harun Yahya katakan. Tetapi karya-karyanya itu, video-videonya, buku-buku yang dia tulis, saya rasa layak untuk kita baca sebagai alat kita merenungkan tentang ciptaan Tuhan. Nah, seperti saya katakan, terlepas dari kontroversi daripada sosok pribadinya, saya nggak masuk di situ. Tetapi seperti saya katakan, jangankan seorang Muslim, seorang kafir pun karya-karyanya layak untuk kita jadikan sebagai wawasan kita, selama itu bagus untuk kita petik, yang buruknya kita buang. Nah, dan selama ini jujur apa yang saya lihat dan yang saya baca dari tulisan-tulisan Harun Yahya, videonya sangat membuka cakrawala pikiran kita tentang keajaiban ciptaan Allah yang mengagumkan ini, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau nggak harus karyanya dia, tapi banyak karya-karya orang lain yang bisa membuka cakrawala itu, wawasan itu. Nah, terus subhanallah, cari tahu, duduk dengan orang-orang medis, tapi yang jujur, dokter-dokter yang jujur, ya.
tentang dunia medis, dunia kedokteran, tubuh manusia, cara kerjanya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semua akan menghantarkan kita kepada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menciptakan ini semua? Allah Ta'ala. Nah, dan buku-buku karya-karya tentang hal ini banyak kok di mana namanya di luar sana. Kalau kita mau membacanya. Karena itu teman-teman, saya berharap jangan kita fokus dan kita sibuk dengan media sosial, dengan hal-hal yang membuat kita terlena. Tapi kita fokus ya, belajar, menuntut ilmu.